Shalom, salam reformasi ajaran gereja Tuhan. Salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Judul video ini adalah Awas jangan sesat, gak sempurna, gak masuk surga. Untuk menghindari kesalahpahaman, saya sarankan ikutilah video ini sampai pada kesimpulannya. Pada video yang lalu, kita telah belajar mengenai hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya adalah sempurna. Sekarang kita akan belajar dan memahami berita penuntun kedua untuk menemukan tolok ukur kepastian keselamatan. Apakah itu? Yaitu syarat atau tuntutan Allah bagi manusia yang ingin memperoleh keselamatannya. Apakah syarat atau tuntutan Allah bagi manusia yang ingin memperoleh keselamatannya? Syarat keselamatan bisa didefinisikan sebagai aturan untuk memperoleh keselamatan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan aturan ini bersifat tetap, tidak berubah, serta berlaku sampai selamanya sebagai tuntutan-tuntutan yang harus dipatuhi, diindahkan, dipenuhi, dilakukan, dan dibayarkan oleh manusia kepada Allah, supaya manusia dapat memperoleh hidup yang kekal dari Allah. Nah, jika syarat keselamatan didefinisikan secara demikian, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang harus saya bayarkan kepada Allah supaya saya memperoleh keselamatannya itu? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat bagaimanakah karakter dari hakikat Tuhan Allah yang sempurna itu. Alkitab berkata bahwa manusia yang tidak sempurna tidak akan tahan berdiri di hadapan kekudusan Allah yang sempurna. Di hadapan kekudusan Allah yang sempurna, manusia berdosa pasti mati. Perhatikan Keluaran pasal 33 ayat 20 yang berkata, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Alkitab juga berkata bahwa Allah tidak dapat mengingkari atau mengkhianati hakikatnya sebagai pribadi yang sempurna dan maha kudus. Kekudusannya yang sempurna membuat Allah sangat membenci dan jijik dengan dosa dan dengan segala ketidaksempurnaan. Kekudusan Allah yang sempurna membuat Allah tidak dapat bersatu dan menerima segala ketidaksempurnaan seperti yang dikatakan firman Allah di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14-16 demikian. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Berdasarkan firman Allah di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dan 16 dan Keluaran 33 ayat 20 dapat dikatakan bahwa yang sempurna tidak dapat bersatu dengan yang tidak sempurna, tetapi yang sempurna hanya dapat bersatu dengan yang sempurna. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang cemar, tetapi yang kudus hanya dapat bersatu dengan yang kudus. Terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan, tetapi terang hanya dapat bersatu dengan terang. Kebenaran tidak dapat bersatu dengan kedurhakaan, tetapi kebenaran hanya dapat bersatu dengan kebenaran. Jadi, dari semua keterangan di atas, kita dapatlah menarik kesimpulan demikian. Berdasarkan karakter hakikat Tuhan Allah yang sempurna, maka syarat keselamatan yang harus dibayarkan oleh manusia kepada Allah jika memang manusia ingin memperoleh keselamatannya adalah Allah menuntut manusia supaya manusia menjadi sempurna sama seperti Allah adalah sempurna. Karena kalau tidak demikian, manusia pastilah mati di hadapan kekudusan Allah yang sempurna. Adalah sesuatu yang wajar dan sah kalau Allah menuntut manusia supaya manusia menjadi sempurna sama seperti Allah adalah sempurna. Karena sebuah tujuan yang sempurna, maka sudah seharusnya kalau jalan yang menuju tujuan yang sempurna itu haruslah jalan yang sempurna pula. Atau sebaliknya, tujuan yang sempurna harus dicapai dengan jalan yang sempurna juga. Allah adalah tujuan yang sempurna, maka jalan kepada Allah haruslah jalan yang sempurna pula. Allah adalah sempurna, maka manusia haruslah sempurna sama seperti Allah adalah sempurna. Sempurna bertemu dengan sempurna, maka keduanya dapat bersatu.
seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Bandingkan Imamat pasal 11 ayat 44, pasal 19 ayat 2. Sekarang, bagaimana dengan karakter dari hakikat firman Allah yang sempurna itu? Kita sudah belajar bahwa hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya adalah satu, yaitu sempurna. Roma pasal 7 ayat 12 sampai 16. Dan kalau dikatakan bahwa syarat keselamatan ditinjau dari sudut pandang karakter, hakikat Allah yang sempurna adalah manusia harus menjadi sempurna sama seperti Allah adalah sempurna, sedangkan Tuhan Allah dan firman-Nya adalah satu dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, maka syarat keselamatan secara lengkap, komplit, utuh dan menyeluruh berdasarkan karakter, hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya yang sempurna adalah demikian. Berdasarkan karakter, hakikat Tuhan Allah dan firman-Nya yang sempurna, maka syarat keselamatan yang harus dibayarkan oleh manusia secara utuh kepada Allah jika memang manusia mau memperoleh keselamatannya adalah Allah menuntut supaya manusia menjadi sempurna sama seperti Allah adalah sempurna dengan cara melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Allah dengan sempurna pula. Karena kalau tidak demikian, manusia pastilah mati di hadapan kekudusan Allah yang sempurna. Keluaran pasal 33 ayat 20. Nah, persoalannya sekarang, melakukan dengan sempurna segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Allah itu seperti apa dan bagaimana? Secara umum, melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Allah dengan sempurna, hal itu berarti manusia harus melakukan kebenaran Allah dan firman-Nya dengan kebenaran, kesalehan, ketaatan, kebaikan, dan kekudusan yang sempurna, roh, jiwa, dan tubuhnya. Sedangkan secara khusus, melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Allah dengan sempurna, hal itu berarti manusia harus melakukan hukum-hukum Allah dengan sempurna, roh, jiwa, dan tubuhnya. Misalnya saja, jika Allah dan firman-Nya berkata, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat," maka manusia harus mengingat dan menguduskan hari Sabat itu dengan sempurna, roh, jiwa, dan tubuh, dan lain sebagainya. Penjelasan-penjelasan di atas sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab seperti di dalam ayat-ayat berikut ini. Firman Allah di dalam Mazmur pasal 15 ayat 1-2 mengatakan bahwa Tuhan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di dalam gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Yang kita garis bawahi di dalam ayat ini adalah kata tidak bercela. Kata tidak bercela di dalam ayat ini berarti hidup melakukan firman Allah dengan tanpa noda, tanpa salah, tanpa kelalaian sedikit pun, tanpa cacat atau tanpa kerutan. Kata yang paling tepat untuk menggambarkan kata tidak bercela atau tanpa salah sehingga mudah untuk dipahami dan memiliki persamaan dengan kata tidak bercela adalah sempurna. Jadi, siapakah sekarang yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 15 ayat 1-2 sebagai yang tidak bercela, yang boleh menumpang di dalam kemah Tuhan dan diam di gunung Allah? Yaitu dia yang berlaku dengan sempurna. Bandingkan Mazmur pasal 24 ayat 4-5, pasal 84 ayat 12b, pasal 101 ayat 2, dan Mika pasal 8 ayat 8. Sedangkan di dalam Imamat pasal 18 ayat 5 melalui Nabi Musa, Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Yang kita garis bawahi di sini adalah kata melakukan. Siapa melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan akan beroleh hidup yang kekal. Kata melakukan di sini bukanlah melakukan firman Allah dengan setengah-setengah atau sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong saja. Melainkan melakukan firman Allah secara penuh atau secara utuh, lengkap, komplit, menyeluruh,
Tidak boleh ada satupun bagian dari firman Allah yang diabaikan atau dilalaikan. Semua perkataan di atas adalah kata-kata untuk mengungkapkan bagaimana cara melakukan firman Allah dengan benar, yaitu dengan sempurna. Karena memang Allah tidak pernah menghendaki orang memahami firman-Nya, mengenal firman-Nya, melakukan firman-Nya secara setengah-setengah atau sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian saja. Jadi menurut Imamat pasal 18 ayat 5, siapakah orang yang berhak memperoleh hidup yang kekal? Yaitu dia yang melakukan firman Allah dengan sempurna. Sejalan dengan Imamat pasal 18 ayat 5, Allah melalui Rasul Paulus mengatakan sebuah firman Allah di dalam Galatia pasal 3 ayat 10b yang berkata, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Yang kita garis bawahi di dalam ayat ini adalah kata setia. Kata setia di sini adalah setia dalam kaitannya dengan melakukan firman Allah. Melakukan firman Allah itu harus dengan setia. Dan setia melakukan firman Allah berarti melakukan firman Allah dari awal sampai akhir. Melakukan firman Allah dengan tidak berkeputusan. Melakukan firman Allah dengan tidak meninggalkan atau mengabaikan satupun bagian dari firman Allah. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi menurut Alkitab, melakukan firman Allah tetapi tidak lengkap, tidak utuh, dianggap tidak setia. Karena itu, yang disebut melakukan firman Allah dengan setia adalah melakukan firman Allah dengan lengkap, utuh, komplit, tanpa ada satupun bagian yang diabaikan. Pendek kata, melakukan firman Allah dengan setia bersinonim dengan melakukan firman Allah dengan sempurna. Kalau memang menurut Alkitab kata setia bersinonim dengan kata sempurna, maka kita dapat membaca Galatia pasal 3 ayat 10 seperti berikut ini. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak sempurna melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat atau firman Allah. Jadi, firman Allah harus dilakukan, tetapi terkutuklah orang yang melakukan firman Allah dengan tidak sempurna. Firman Allah harus dikerjakan, tetapi tidak seorang pun dapat diselamatkan jika melakukan firman Allah dengan tidak sempurna. Kita sudah mengetahui bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat memperhatikan dan melakukan setiap detail dari hukum Taurat dengan seteliti-telitinya. Bahkan hal-hal yang paling kecil dan sederhana tetap mereka perhatikan secara terperinci dan cermat. Dalam hal memperhatikan tiap jengkal hukum Taurat, hampir-hampir tidak ada yang dapat menyamai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahkan mungkin kita sekalipun. Akan tetapi yang sangat mengejutkan, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 20 mengatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sungguh sangat mengejutkan sekali perkataan Tuhan Yesus yang satu ini. Mengapa sangat mengejutkan? Bahkan mungkin kita tidak mungkin secermat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam melakukan firman Allah. Tetapi justru Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu bagaimanakah caranya supaya kita dapat mengalahkan dan menjadi lebih benar hidup keagamaan kita, kesalehan kita, kebenaran kita, kebaikan kita, dan ketaatan kita dibandingkan hidup keagamaan dan kesalehan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Yang perlu diingat di sini adalah memang benar bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang melakukan hukum Taurat secara terperinci dan cermat. Namun demikian, kecermatan dan terperincinya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam melakukan hukum Taurat bukan berarti tanpa salah sama sekali.
Walaupun memang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat terperinci dan cermat dalam melakukan hukum Taurat, pastilah ada satu atau dua bagian yang dilalaikan mereka. Dan ini terbukti sekali di dalam Matius pasal 23 ayat 1-36. Tuhan Yesus mencela, bahkan mengecam dengan keras segala perbuatan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi demikian. Justru bagian yang terpenting dari hukum Taurat telah mereka abaikan. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 10 berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memang melakukan hukum Taurat secara terperinci dan cermat, namun tidak sempurna. Jadi bagaimana sekarang supaya hidup kita dianggap oleh Allah lebih benar dan lebih saleh daripada hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga kita layak untuk menerima kerajaan surga? Seperti yang dikatakan Yakobus pasal 2 ayat 10, yaitu dengan melakukan firman Allah dengan sempurna. Berdasarkan semua keterangan firman Allah di atas, sekarang kita dapat mengetahui mengapa video ini berjudul "Awas Jangan Sesat, Nggak Sempurna, Nggak Masuk Surga". Karena kesempurnaan adalah satu-satunya syarat keselamatan yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Kesempurnaan sebagai syarat keselamatan telah bersifat final, tetap dan tidak berubah serta berlaku sampai selama-lamanya. Kesempurnaan adalah satu-satunya jalan dan pintu kepada Allah, sekaligus bukti bahwa kita sudah sampai kepada Allah. Tanpa kesempurnaan, kita adalah orang-orang terkutuk. Kita adalah orang-orang berdosa yang harus binasa dilanda kekudusan Allah yang sempurna. Tanpa kesempurnaan, semua ibadah kita, doa kita, pelayanan kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan bersifat ilegal atau tidak sah di hadapan Allah. Tanpa kesempurnaan, semua kebenaran kita, semua kesalehan kita, semua kebaikan kita, semua ketaatan kita bersifat palsu, sia-sia, tidak berguna, tidak diperlukan, dan bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Tanpa kesempurnaan, kita tidak memiliki hak apapun di hadapan Allah. Tanpa kesempurnaan, tidak ada tempat di hati Allah bagi manusia. Tanpa kesempurnaan, apakah bedanya engkau dengan orang yang tidak mengenal Allah? Sebab mereka pun melakukan kebaikan dan kebenaran, hanya saja tidak sempurna. Tanpa kesempurnaan, semua orang harus menanggung murka Allah. Tanpa kesempurnaan, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tetapi dengan kesempurnaan, kita menjadi satu sifat dengan Allah. Kita menjadi satu keadaan dengan Allah. Dan kita menjadi sepadan dengan Allah. Sempurna bertemu dengan sempurna, maka keduanya dapat bersatu. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, adakah manusia yang sanggup memenuhi tuntutan syarat keselamatan Allah, yaitu supaya hidup di dalam kesempurnaan firman Allah? Adakah manusia yang sanggup hidup sempurna sama seperti Allah adalah sempurna dengan cara melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Allah dengan sempurna? Adakah manusia yang sanggup hidup di dalam kebenaran, kesalehan, kebaikan, dan ketaatan serta kekudusan yang sempurna? Adakah manusia yang sanggup mengalahkan kuasa iblis, dosa, dan maut dengan sempurna dan melakukan hukum-hukum Allah dengan sempurna dan memulihkan kembali kerusakan gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia dengan sempurna? Jika ada yang sanggup hidup dalam kesempurnaan, maka orang itu berhak beroleh hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada yang sanggup, maka orang itu harus binasa dan menanggung murka Allah. Sekali lagi, adakah manusia yang sanggup hidup sempurna sama seperti Allah adalah sempurna dengan cara melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Allah dengan sempurna? Tetap bersama kami, channel Reformasi Ajaran Gereja Tuhan, bagi kesalahan Tuhan Yesus Kristus di dalam video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Reformasi Ajaran Gereja Tuhan. Salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.